Mari kita lanjutkan kajian kita mengenai siddiqin. Orang yang siddiqin, kiprahnya dalam membela, menjelaskan kebenaran itu sangat penting ya. Apalagi saat ini sudah muncul banyak aliran-aliran sesat ya. Artinya pencerahan ya, orang yang dibutuhkan kemampuannya untuk memberikan pencerahan sangat-sangat penting saat ini. Seperti Profesor Dr. Qaradawi ya, itu kelas mujahid dunia. Dia melakukan langkah-langkah pembelaan terhadap musuh-musuh Islam di dunia ini, sehingga terus mereka lakukan. Begitu juga Qaradawi pernah menceritakan begitu berat ya untuk memberikan penjelasan kepada orang-orang yang memusuhi Islam. Tapi untung, kata beliau, saya memahami Al-Quran, saya hafal Quran, sehingga semua serangan-serangan itu dapat dijawab dengan dasar-dasar Al-Quranul Karim. Oleh sebab itu kita membahas ya, perubahan pengetahuan, kemampuan ya, yang diberikan, yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Mari kita kembali ke surah Az-Zumar kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 22 sudah kita singgung kemarin ya, mengenai dilapangkan hati oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap segala persoalan dalam agama kita ya, dan diberi nur. Kita sudah jelaskan ada ayat-ayat sebelumnya ya. Kemarin cuman satu, yaitu ayat surah Al-An'am ayat 125 ya. Sekarang berkenaan dengan Al-Quran yang menunjukkan getaran hati ya. Allah telah menurunkan perkataan yang baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Nah, keadaan yang berulang-ulang itu ya menimbulkan bergetar ya, takjub ya. Jadi kalau diterjemahkan ada yang bergetar, hari takut, ya itu hanya terjemahan saja untuk memudahkan. Sebetulnya mungkin kita menangis, takut ya. Jadi itulah keadaan jiwa kita tatkala kita menemukan itu gitu ya. Jadi ayat-ayat itu berulang-ulang ya, mengenai hukum-hukum, mengenai pelajaran, kisah-kisah, diulang-ulang menyebutnya dalam Al-Quran agar lebih kuat pengaruh dan lebih meresap ya. Sebagian mufasir mengatakan bahwa maksudnya itu ialah bahwa ayat-ayat Al-Quran itu diulang-ulang membacanya seperti tersebut dalam mukaddimah surah Al-Fatihah.
Ya, jadi berulang-ulang kita berpikir ngapain ini diulang-ulang terus ya. Tapi saya perhatikan semua pengulangan-pengulangan itu tidak persis sama. Walaupun mungkin sama ayatnya, sama persis ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 5, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, sama persis diulang di dalam surah Luqman ayat nomor 1, 2, 3, 4, 5 juga ya, ayat nomor 5 sama persis. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, sama persis ya. Tapi karena level ya, tingkatan ayat di dalam surah Luqman itu membicarakan orang muhsinin, maka pasti apa yang diberitakan di dalam ayat itu, walaupun mereka itulah yang selalu diberi petunjuk oleh Tuhan mereka, itu ya. Nah, berarti petunjuk itu terus berjalan. Jadi pengulangan itu menegaskan kembali bahwa petunjuk itu akan berjalan terus. Ya. Nah, keadaan itulah membuat gemetar ya, karena kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Jadi kalau misalnya ketemu ayat-ayat mengenai ancaman ya, ancaman kepada kita ya, terhadap kelengahan kita berulang-ulang ya. Nah, menimbulkan rasa takut ya, supaya diulang-ulang itu supaya hati kita semakin meresap ya, paham. Sekali mungkin kita baca biasa saja, kedua kali jadi perhatian kita, ketiga kali betul-betul kita rasakan jadi takut. Nah itu ya. Sebenarnya yang saya sampaikan kemarin, kalau ayat-ayat Al-Quran itu kita jumpai ada 4 ya. Kemungkinan Allah menjelaskan kebesarannya ya, supaya kita takjub ya. Kemudian Allah memberitahu kita bahwa kita itu punya kelemahan. Nggak sabaran misalnya gitu kan. Kalau dapat musibah sedikit jadi bingung, nah gitu ya. Kemudian ada berita gembira ya. Berita gembira ya. Ada berita yang menakutkan, ancaman. Nah, keadaan itu sebetulnya kita harus pahami bahwa Allah itu mengajarkan kita supaya kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cerita itu ya. Nah, di sini di dalam ayat yang berkenaan dengan hati kita bergetar ya, saya sudah melihat ada 4 ayat di dalam Al-Quran ini yang menjelaskan hati kita bergetar. Nah, satu di dalam surah Al-Mu'minun ayat 60 ya. Sudah itu surah Al-Hajj ayat 35. Sekarang surah Az-Zumar ayat 23. Satu lagi surah Al-Anfal ayat 2 ya, mengenai getaran hati kita. Nah, sebetulnya kalau kita menceritakan ini dari awal panjang gitu ya. Mari kita lihat saja ya, supaya meyakinkan kita bahwa persoalan Quran yang membuat kita bergetar itu bermacam-macam. Nah, mari kita selesai dalam bahasa Arabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabiha. Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan. Maksudnya Al-Qur'an, ya. Sebaik-baik perkataan, ya. Kitabam mutasyabiham masani, ya. Kitab Al-Quran, maksudnya ayat-ayat tadi di dalam kitab Al-Quran yang serupa, ya, sebagian ayatnya yang saya contohkan tadi bermacam-macam persamaan-persamaan, masani yang berulang-ulang, ya, gitu ya. Nah, selama-lama kita temukan, kita renungkan, lama-lama hati kita jadi bergetar, penasaran, ya, gitu. Taqsyairu minhu julud, menjadi merinding, ya, karenanya kulit-kulit orang-orang yang takut. Rabbahum, juludul ladzina yakhshawna rabbahum, jadi takut. Saya nggak bisa membayangkan, itu persoalan hati. Persoalan hati sulit diucapkan, dijelaskan secara sempurna itu tidak bisa, kecuali kita merasakan. Dengan merasakan itu kita akan tahu, oh begitu, ya. Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian baca Quran malam-malam, ya, khusus baca Quran. Lama-lama ngerti kita. Tahu misalnya keluar air mata, menangis. Bukan karena persoalan lain, ya, bukan persoalan karena susah, karena ada masalah, bukan, karena Quran. Nah, itu kita nggak bisa menjelaskan itu kecuali orang yang mengalami, ya. Makanya itu Al-Quran itu bisa dijelaskan oleh orang yang mengalami. Al-Quran nggak bisa dijelaskan dengan orang yang cuma tahu, ya. Dijelaskan oleh orang yang mengalami. Orang yang merasakan, orang yang meresapi, ya. Kemudian, nah itu takut, proses takutnya, karena ayat-ayat itu banyak, ya, berita ancaman banyak, membuat kita takut. Tapi berita juga gembira banyak, nah itu, ya. Jadi proses itu kadang-kadang berubah, ya. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Kemudian menjadi lembut, senang, gembira, ya, hati, kulit-kulit mereka, ya. Dan hati-hati mereka ketika mengingat Allah. Ada ayat-ayat yang membuat kita gembira, gitu ya. Seperti misalnya, ya, saya dulu tidak tahu sebetulnya. Mengajar tafsir ini sudah 13 tahun, ya. Terus menerus, ya. Nah, karena apa? Karena perasaan itu sayang, gitu, kepada teman-teman yang tidak memahami menjadi paham, gitu ya. Para teman-teman yang tadinya kurang peduli jadi peduli, gitu. Karena tanggung jawab pelajaran Al-Quran itu ya tergantung orang yang tahu, gitu ya. Nah, itu karena kasih sayang. Saya beli Quran, pada yang nggak sempat datang mungkin kita kirimi Al-Quran yang bagus, ya, yang tafsir bagus. Itu karena rasa kasih sayang. Nah, setelah saya baca surah Maryam ayat 96, innal ladzina amanu wa amilus sholihat, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh itu saya ja'alu, ya, kami jadikan, kami tanamkan di dalam hatinya
perasaan cinta. Oh, rupanya kita, oh itu ya. Padahal kita nggak tahu sayang kepada teman misalnya gitu kan. Kita tidak tahu sebenarnya ditanamkan di dalam hati kita. Saya ja'alu lahumur rahmanudah. Nah, itu ya. Akan ditanamkan dalam hatinya perasaan kasih sayang. Dalam pengertian kasih sayang ya, agar sama-sama masuk surga istilahnya itu ya. Kasih sayang bukan kasih sayang biasa saja, sayang mengingatkan sehingga kita selamat sama-sama gitu ya. Nah, rupanya itu ditanamkan dalam hati kita, padahal kita nggak tahu ayat itu, nggak tahu sebelum itu, atau dibaca saja tapi tidak paham karena tidak dialami gitu ya. Nah, setelah kita baca ayat-ayat yang menyenangkan, jadi kulit kita jadi rileks gitu ya. Nah, itulah demikian itu. Zalika hudallah yahdi bihi may yasha. Demikian itu adalah petunjuk Allah. Dia memberikan petunjuk kepada yang dikenakinya. Wa may yudlilillah, barang siapa akan disesatkan oleh Allah, famalahu min had, maka tidak ada baginya petunjuk. Sebenarnya pengertian bahwa Allah ingin menyesatkan itu jangan kita keliru. Sebenarnya kita sendiri memang tidak perhatian, kita sendiri menjalani sesuatu yang sesat ya, bukan Allah menyesatkan, bukan ya pengertiannya. Nah, ayat ini ada 5, ada 4 lagi berkenaan dengan ini ya, supaya kita paham sehingga artinya orang-orang yang sidikin tadi, yang berjuang tadi memang diberi Allah petunjuk ya. Makanya Yusuf Qaradawi itu pernah mengatakan dia sangat gembira karena menghadapi persoalan dunia itu, tantangan-tantangan terhadap agama Islam itu berat ya, berat, sesuatu yang tidak kita duga ya, tidak kita duga. Mereka belajar di Al-Quran mencari kelemahan. Nah, kelemahan itu muncul di dalam diri mereka. Sebetulnya itu bukan kelemahan ya, karena nggak mengerti saja. Misalnya mereka nanya ya, ada satu pertanyaan pada saya waktu itu, Tuhan kamu tuh enggak konsisten. Sekali manusia dijadikan dari air mani, sekali diceritakan dari saripati, sekali diceritakan dari tanah liat, sekali diceritakan tadinya belum ada ya. Kita tidak sadar bahwa Al-Quran itu begitu ceritanya, macam-macam ya. Dari tanah liat yang Nabi Adam, tanah liat yang spesial lah gitu ya. Jadi ditanyakan kepada saya, bergetar juga, takut gitu, betul itu. Tapi setelah kita teliti ayat-ayat tersebut ya, ayat kalau berkenaan dengan cerita saripati pesannya lain gitu. Kalau berkenaan dengan air mani pesannya lain. Itu gitu. Yang selama ini kita tidak perhatikan. Dan tapi bagi orang yang musuh Islam ingin menjatuhkan Al-Quran itu, sebenarnya mereka menyerang kita hanya 2 saja. Ada 3 hal sekarang ya. 1, berusaha menjatuhkan Al-Quran sehingga Al-Quran itu jatuh. Berusaha menyatukan Nabi Muhammad SAW ya, menyatukan Nabi Muhammad, cerita mengenai kehidupan Nabi Muhammad karena istrinya banyak dan sebagainya ya. Itu satu pandangan mereka, itu lemah kelemahan kita. Kemudian mereka sering mengadu antara kita sama kita ya, mengadu dalam arti ini menurut ulama
si A ini begini, ulama si B begini. Mengapa itu? Nah, katanya. Sebab itu merupakan celah-celah mereka menjatuhkan kita, ya. Nah, Yusuf Qaradawi merasa bersyukur karena dia paham Quran, dia hafal Quran, dia geluti Al-Quran sehingga dia punya senjata. Tapi malang beliau sudah meninggal dunia sekitar 4 tahun yang lalu kalau tidak salah ya. Pada saat umur dia itu 90 tahunan ya. Nah, siapa lagi menggantikannya ya. Nah, mari kita lihat, coba lihat satu ayat saja yang berkenaan dengan getaran hati gitu ya. Surah Al-Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Nah, ini bagi kita ini ujian juga nih ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Sesungguhnya orang yang betul-betul beriman itu apabila ya dibacakan disebut nama Allah wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Nah, bergetar itu mungkin macam-macam ya, keadaannya berbeda-beda. Setidak-tidaknya kita punya kesan, hati kita tuh terkesan dengan penyebutan nama Allah Subhanahu. Dalam arti begini, bukan nama Allah saja, zikronya itu ya, zikro dalam arti pelajaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Quran mengajarkan kita misalnya jangan ikut-ikutan sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya, misalnya ya. Jangan ikut-ikutan sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Nah, mendengar ayat itu, hati kita jadi benar ya, kalau kita nggak punya ilmu jangan ikut-ikutan. Nah itu. Nah, sikap kita terhadap ayat tersebut yang sangat berkesan itulah. Dalam arti yang seperti itu, bukan harus bergetar, bukan ya gitu. Wa idza tuliyat alaihim ayatuna zadathum imana. Kita bertambah iman, kita bertambah gerakan kita, menggerakkan ayat itu menggerakkan. Misalnya kita tahu bahwa berinfak itu dalam keadaan sempit atau lapang. Ya, kita terkesan, yang apa? Dalam kesempitan dan lapang kita berinfak. Misalnya memberikan santunan anak yatim. Ya, kita melihat bahwa itu sangat perlu bagi anak yatim. Walaupun mungkin kita dalam keadaan sempit, ya, kurang misalnya dana, tapi kita terus lakukan. Nah itu karena kesadaran kita itulah hati kita itu jadi bertambah iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Saya kira cukup dulu ya subuh ini, nanti kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.